Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya Raymond Tusadi Guru Putar-Putar dengan NPM 2006572094. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-10 dari praktikum geologi struktur, yaitu mengenai analisis dinamis. Jadi dikasih dua soal, dan soal pertama itu jika diketahui beberapa kedudukan dari suatu sesar, kita disuruh mencari orientasi dari tegangannya. Nah, di sini kan terdapat 8 ya, 8 sesar. Ada 8. Dan langkah-langkahnya itu yang pertama, kita gambar orientasi dari strike dip-nya dulu. Kita gambar kayak biasa, kayak praktikum sebelumnya. Dan jangan lupa kita proyeksikan pol di setiap struktur bidangnya. Nah, kita ambil contoh aja di ini satu ya, sesar yang pertama. Jadi kan north 225 derajat east. Jadi di sini, di tengah-tengah. Lalu kita putar ke north, gini. Lalu tadi kan dipnya 30 derajat northwest ya. Jadi kita ukur dari west, kita ukur 30 derajat jadi di sini. Lalu kita buat aja struktur bidangnya. Dan itu kita buat sebanyak 8 kali. Dan jangan lupa untuk proyeksikan polnya dari masing-masing struktur bidang. Nah, lalu kita bisa gambar ulang pol di kalkir baru dan kita hitung memakai center counter. Jadi kita masing-masing pol ini kita center counter gitu. Nah, setelah dilakukan center counter, jumlah pol tertinggi itu menjadi acuan untuk mencari stres dari sesarnya. Nah, tadi kan saya dapat pol paling tingginya itu 2 ya. Yang lainnya 0. Jadi yang lainnya bisa saya hapus dan 2-nya saya keep gitu. Nah, karena terdapat 3 pol paling besar, yakni 2 ini. 2 ini ada 3. Jadi kita buat titik baru di tengah ketiganya. Jadi di sini kita buat nih titik baru di tengah ketiganya. Lalu titik tengah ini kita arahkan ke ekuator terdekat untuk membuat bidang dari titik tengah pol ini. Jadi kita arahkan ini. Cara buat bidangnya kita jauhi sebesar 90 derajat. Gini. Ini. Nah, kita buat bidangnya. Nah, setelah itu karena masih belum bisa mencari interval, selanjutnya kita cari dahulu besaran dari titik tengah pol ini. Besaran dari titik tengah pol ini berapa derajat, dan saya ketemu 60 derajat. Karena 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 derajat. Nah, lalu untuk mencari intervalnya, selanjutnya kita sejajarkan bidang yang ini dengan ekuator. Jadi kita sejajarkan gini, kira-kira. Nah, gini. Setelah sejajar, hitung 60 derajat dari si west juga kayak tadi sebelumnya. Dan kita beri titik. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini. Nah, lalu setelah kita beri titik, kita hitung 90 derajat menjauhi si titik ini. Dan saya ketemu titiknya itu di sini. Nah, setelah itu kita buat bidangnya lagi. Nah, kalau dibuat bidangnya, kita ketemu titik perpotongan antara dua bidangnya di sini. Bentar, saya arahkan lagi ke north ininya, kertas kalkir. Lalu titik pertemuan ini merupakan sigma 2. Nah, sigma 2 kita tandain dulu sigma 2. Nah, lalu sigma 2 ini kita putar ke ekuator terdekat. Jadi ini kita putar ke ekuator terdekat. Nah, setelah kita putar ke ekuator terdekat, kita jauhi sebesar 90 derajat. Nah, ini merupakan bidang dari sigma 2-nya. Nah, bidang sigma 2 ini akan melewati titik tengah pol yang terbesar tadi, yang ini. Nih, itu akan dilewati. Bentar, masih ngeblur. Nah, jadi akan dilewati, lalu kita mencari interval dengan cara menghitung jarak antara si bidang ini dengan bidang ini. Kita cari jaraknya berapa, dan saya temukan intervalnya itu 138 derajat. 138 derajat. Nah, kan saya ketemu 138 derajat ya. Karena dia lebih dari 90 derajat, maka kita cari sigma 3-nya dulu. Nah, mencari sigma 3-nya caranya adalah nilai intervalnya tadi 138 dibagi 2.
dan saya dapat 69 derajat. Nah, dari bidang ini kita tarik 69 derajat dan saya temukan sigma 2-nya itu sigma 3-nya itu di sini. Sorry. Karena kita tarik dari 69 derajat dari sini. Sigma 3-nya di sini. Nah, lalu setelah itu kita mencari sigma 1 dengan cara menambahkan 90 derajat dari si sigma 3. Kita tambahkan 90 derajat, ke kemana aja bebas, dan saya temukan 90 derajat itu di sini. Nih. Sini, titik tengah ini. Gini. Nah, lalu kita mencari orientasi dari ketiga sigmanya dengan mencari trend dan plunge-nya. Kayak trend plunge-nya itu kayak biasa aja, carinya kayak praktikum sebelumnya. Jadi kita arahin dulu nih ke north. Nyari trennya kayak biasa. Misalkan tadi yang sigma 2 dulu, sigma 1 dulu. Nah, sigma 1 kan di sini. Ini dekat 270, berarti ini 268, 66, 64. Lalu cari plunge-nya, kita arahin ke ekwator terdekat, dan ini 1 derajat. Jadi untuk sigma 1, itu trennya north 264 derajat east, plunge-nya 1 derajat. Nah, untuk sigma 2, sigma 3 sama aja, dan saya dapati trend plunge itu north 174 derajat east, plunge-nya 22 derajat, dan untuk sigma 3, north 354 derajat east, dan plunge-nya 68 derajat. Itu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, kita disuruh menentukan orientasi stress jika diketahui terdapat sesar naik dengan orientasi north 110 derajat east, dipnya 88 derajat north, dan pitch-nya itu 60 derajat west. Nah, langkahnya itu, yang pertama kita gambar orientasi ya, kayak biasa. Kita gambar orientasi, kan ini 110, jadi di sini kira-kira, sini, kayak gini. Nah, lalu si strike ini kita arahin ke north kayak biasa, dan kita cari dipnya 88 derajat, jadi dekat banget sama si titik pusatnya. Nah, kita tandain dip. Nah, selanjutnya kita buat arah panah. Nah, karena ini sesar naik, arah panahnya itu menuju si pusat. Nah, lalu kita buat pitch sebesar 60 derajat. Tadi kan pitchnya 60 derajat west ya, jadi ke sini west. Jadi kita dari bawah, dari selatan, kita tarik 60 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini pitch-nya. Nah, lalu dari nilai pitch ini kita tambahkan 90 derajat untuk mendapatkan sigma 2. Nah, kita tambahkan 90 derajat dan saya dapat di sini. Ini sigma 2-nya. Nah, lalu sigma 2 ini kita arahkan ke ekuator terdekat. Bentar. Kita arahkan ke ekuator terdekat, sigma 2-nya gini. Nah, lalu kita tambahkan 90 derajat lagi untuk membuat bidang sigma 2-nya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 di sini. Nah, lalu kita buat garis bidangnya, tapi titik-titik aja, garis titik-titik gitu. Nah, lalu bidang ini akan memotong pitch yang udah dibuat tadi. Ini bisa kita lihat. Pitch yang di bawah ini jadi akan kepotong gitu. Nah, lalu kita mencari nilai sigma 1 dan 3-nya. Nah, caranya kalau cari nilai sigma 1, karena arah panahnya ini menuju pusat, maka sigma 1 itu terletak di atas sumbu pitch-nya. Nah, caranya kita tambahkan 45 derajat ke atas si pitch. Kita tambahkan dan saya dapati di sini. Itu untuk sigma 1. Nah, untuk sigma 3-nya kita tambahin 45 derajat, tapi ke arah bawah dari si pitch-nya. Dan saya dapati di sini. Nah, setelah itu, kita bisa mencari orientasi sigma dengan mencari nilai trend plunge, karena itu merupakan struktur garis. Jadi, dia kan titik doang ya. Jadi, kita cari trend plunge-nya. Caranya sama kayak sebelumnya. Ini misalkan yang sigma 1 deh. Ini kan 360, 358, 56, 54, 52. 352 derajat untuk
trennya. Nah, untuk plunge-nya kita arahin aja ke ekuator atau pole terdekat. Lalu kita cari deh 10, 20, 30, 40 derajat untuk plunge-nya. Nah, itu untuk sigma 1. Nah, sigma 2, sigma 3-nya sama langkahnya, dan saya dapati bahwa nilai sigma 2, sigma 3-nya itu yang untuk sigma 2 north 110 derajat east, plunge 30 derajat, dan sigma 3 north 226 derajat east, dan plunge itu 36 derajat. Itu untuk soal nomor kedua. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.